Kami boleh naikin tadi. Oke. Mau balikin lagi ya? Iya, balikin lagi. Ya, biar aja nanti. Maksudnya biar bayangin. Yes. Thank you, Bang. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Katakan bersama saya, Tuhan itu baik. Katakan bersama saya sekali lagi, Yesus baik. Amin, amin. Tapi katakan sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin, haleluya. Kita katakan sekali lagi, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau baik buat setiap kami. Hari ini Engkau telah pelihara kami, Engkau telah menyayangi kami, Engkau telah menyayangi kami, Engkau telah menyayangi kami, dan Engkau telah mengasihi kami. Untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mempunyai roh yang menyala-nyala. Maka hari ini Tuhan, kami memulai ibadah ini Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala ini. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Urapi Yanti ya Tuhan, yang akan membawakan puji-pujian di sini ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu Pendeta Junianto yang akan membawakan firman. Berkati dia ya Tuhan, setiap kata, setiap kalimat di tempat ini. Dan juga mampukan kami Tuhan untuk menerima setiap firman yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Haleluya bagi nama Tuhan. Minggu ini minggu sukacita, amin. Minggu ini minggu sukacita, amin. Sebab minggu ini minggu di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu mungkin Tuhan lagi sedih, dia udah tahu waktunya udah dekat. Tapi minggu-minggu ini minggu sukacita sebab minggu depan kita merayakan, kita akan Jumat Agung. Berarti Tuhan akan menebus dosa kita. Berarti minggu sukacita. Pagi ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dia tak pernah gagal. Tak
bagaikan bulu yang teduh yang ketulan akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Lagunya akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan, dia akan jadikan, dia akan jadikan kemuliaannya. Haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa apapun keadaan kami, kondisi kami, Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau Allah yang melengkapi kami, Engkau Allah yang membuat kami bertumbuh, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengar pewahyuan yang baru, kami akan mendengar pengajaran yang baru, yang kami percaya inilah menjadi makanan buat setiap kami, yang akan memberkati jiwa kami, yang bahkan menyembuhkan tubuh kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengurapi hamba, kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami semua di sini. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Coba bilang kanan kirinya, untung saya duduk sebelah kamu. Haleluya, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-28 sampai 29. Dan kita masih ada di dalam tema besar kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh bagian yang ketiga. Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Dan kalau saudara sudah menemukannya, baik saudara yang juga di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama karena kita mau menghormati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Silakan duduk saudara. Ini adalah salah satu bagian akhir dari sebuah cerita di mana Tuhan Yesus berada di Samaria, saudara, di sebuah tempat, ya. Dan ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, saudara. Kisah ini banyak seringkali dikhotbahkan, tetapi saya ingin memberikan kepada saudara bahwa dari cerita ini kita akan belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Karena perempuan ini itu mewakili kita semua. Saya tetap menggunakan patung ini yang kita kasih nama minggu lalu, namanya Adam. Kita anggap dia mewakili manusia, mewakili saudara dan saya, ya. Dimana setiap kita, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita adalah roh, ya. Kita memiliki yang namanya jiwa, dan kita tinggal di dalam tubuh. Boleh tangan kanannya taruh di dada saudara, katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Sekali lagi, saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Perempuan ini saudara, satu ketika dia mau pergi ke sebuah sumur untuk menimba air, saudara. Kalau nanti saudara baca sendiri Injil Yohanes keseluruhannya pasal keempat, ya. Saya mau sampaikan saja dalam storytellingnya, saudara. Seperti mendongeng lah kepada saudara. Wanita ini saya nggak tahu bagaimana latar belakangnya, tapi dia seperti manusia yang mungkin orang lain lihat baik-baik saja,
Saya punya keyakinan hidupnya juga secara ekonomi oke-oke saja, tetapi secara jiwa, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita lihat orang dari luarnya, tentu kita gampang menilai, baik plus maupun minus dari luar. Tapi kita nggak pernah tahu kalau di dalamnya banyak luka, ya, banyak luka. Demikian juga dengan perempuan Samaria ini, saudara. Sampai dia mau pergi ke sumur untuk menimba air, itu kurang lebih jam 12 siang. Dia nggak pernah tahu bahwa di situ ternyata ada orang. Karena menurut tradisi Yahudi, kalau mau nimba air itu pagi hari, saudara. Sehingga kalau itu menjadi satu tradisi, maka kalau pagi hari berarti akan ada banyak orang yang punya tujuan yang sama, yaitu menimba air. Kenapa dia harus pergi siang hari? Tentu menjadi satu pertanyaan tersendiri. Kemungkinan besar dia pergi siang hari supaya tidak ketemu orang, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman yang serupa. Ada kalanya kita juga merasa nggak nyaman ketemu orang, saudara. Ada satu ungkapan-ungkapan bahkan di dalam budaya Indonesia, misalnya kayak tadi ya, Yanti yang worship leader tadi, boleh kasih tepuk tangan dulu buat worship leader sama tim musik ya. Keren-keren ya. Nah, tadi pagi Yanti di grup bilang, iya nih aku pakai baju begini soalnya mau pergi kondangan katanya. Ya, mau pergi kondangan. Kebayang nggak kalau nanti Yanti pergi kondangan, ada orang yang pakai baju sama kayak dia? Kira-kira bagaimana sikap Yanti? Oh, sama nih, ya kan? Kita biasanya kurang nyaman ketemu orang ketika ternyata bajunya sama, atau kita kurang nyaman ketemu orang ketika ternyata misalnya yang ibu-ibu nih ya, ternyata make upnya nggak bagus, apalagi kalau ibu-ibu. Satu industri ya, di mana industri tersebut kebanyakan dikerjakan oleh kaum wanita. Ya, saya mengajarkan satu tim sales penjualannya ya, saudara. Itu menarik ya, salah satu trik-triknya. Salah satu triknya adalah semua tim penjualan di industri tersebut itu tidak berdandan. Saya tanya, kenapa kalian gak dandan gitu ya? Kenapa kalian gak dandan? Oh iya Pak, soalnya kita perempuan. Perempuan kalau ketemu perempuan, saudara, itu biasanya langsung saling membandingkan. Pertama dilihat alis dulu. Alisnya kok begitu sih? Terus baru lihat dari atas ke bawah. Jadinya jangan sampai Pak, kita mau jualan produk, malah produk kita nggak kejual. Gara-gara konsumen kita membandingkan dengan diri kita, lalu dia sebel lihat kita. Dandan gitu banget sih, menor banget. Apaan tuh? Jadi nggak fokus kepada transaksi jual beli, malah fokusnya ke orangnya, membandingkan, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah hidup dari kecil sampai jadi besar sekarang. Mungkin saudara berani ketemu orang, tapi orang-orang tertentu saudara nggak berani. Budaya-budaya tertentu saudara nggak mau datang. Lingkungan-lingkungan tertentu saudara merasa sungkan. Dan saya mau katakan sama saudara, itu sebabnya kenapa di GBI Live kita nggak menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin seharusnya kalau di mimbar ini pakai jas, ya pakai dasi gitu ya. Saya nggak ingin menciptakan ya satu budaya di gereja bahwa ada perbedaan antara yang melayani Tuhan sama yang tidak melayani Tuhan. Karena seolah-olah pakaian itu bisa membuat seseorang seolah-olah merasa punya derajat yang lebih tinggi daripada yang lain, gitu saudara. Makanya ya biasa-biasa aja begini, supaya pakai di atas mimbar. Karena kenapa saudara? Mungkin buat saudara ini ada yang bilang hal sepele, tapi ada beberapa orang itu menjadi hal yang krusial, sampai-sampai mungkin orang nggak mau ketemu atau nggak berani ketemu. Dan perempuan ini nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas jam 12 siang dia datang untuk menimba air, bukan waktunya untuk menimba air. Tentunya dia datang karena dalam konteks dia nggak mau ketemu siapa-siapa, saudara. Tapi ternyata di sumur itu ada Yesus. Tahukah saudara, bahwa Yesus selalu ada di tempat dimanapun yang orang gak mau bersama saudara. Dia ada di situ bersama saudara. Ternyata ada Yesus di situ. Pas dia datang, wah ini siapa nih? Tahu gak Yesus ngomong apa? Yesus bilang begini sama perempuan ini, bagi minum dong, gitu kurang lebih saudara. Bagi air dong, gitu. Lalu jawab perempuan ini apa?
mengapa engkau Yahudi minta minum sama saya orang Samaria? Banyak kali di dalam kehidupan ini kita hidup bukan berdasarkan roh, tapi kita hidup berdasarkan tubuh. Apa itu tubuh? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa tubuh itu berkomunikasi dengan yang namanya panca indera, ya. Panca indera itu melihat, mendengar, mengecap, merasa, menyentuh, saudara, ya. Dia langsung lihat, kamu kan orang Yahudi, kenapa minta minum sama saya? Gitu. Selain dia menggunakan tubuh dengan melihat, dia berbicara tentang apa? Status seseorang. Banyak orang hidup, saudara, bergerak, bertindak berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan status seseorang. Oh, suku-suku tertentu, ya. Ketika misalnya calon mantunya berbeda dari suku yang berbeda, saudara. Oh, langsung, ini beda nih. Bahkan sama-sama orang Chinese saja, itu ada perbedaan-perbedaannya, ya kan? Oh, ini Chinese-nya Chinese Kuntien. Oh, ini Chinese-nya Chinese Surabaya. Oh, ini Chinese-nya Chinese Medan. Seolah-olah punya artinya masing-masing. Oh, kalau orang Chinese Medan tuh begini wataknya. Oh, orang Chinese Kuntien tuh begini wataknya. Saya mau katakan sama saudara, seringkali dalam hidup kita memakai patokan-patokan itu, bahkan mengeneralisir untuk apa? Menjadi alasan kita untuk bertindak. Ah, gue gak mau bisnis sama dia. Ah, gue gak mau temenan sama dia. Ah, gue gak mau begini ya. Sama seperti perempuan ini, dia bertindak berdasarkan apa yang dia lihat. Dan Yesus bilang begini sama si perempuan ini, ya kan? Saya punya loh air yang bisa bikin kamu nggak haus lagi. Tahu nggak apa jawaban perempuan ini? Jawaban perempuan ini bilang begini di ayat yang ke-11. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi dia mengukur pakai apa? Pakai logikanya, saudara. Ingat, sekarang dia bukan hanya berdasarkan tubuh, dia sekarang bertindak berdasarkan jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Dia sekarang pakai logikanya. Dari mana kamu bisa dapat air itu? Tahu saudara bahwa banyak orang hidup bukan hanya berdasarkan apa yang dia lihat, tapi juga hidup berdasarkan apa yang dia pikir. Yang dia pikir, yang dia rasa. Tetapi perempuan ini, saudara, dengan segala permasalahannya, dia datang kepada Yesus, berusaha berkomunikasi kepada Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia pikir. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan kepada dia apa? Dia menyampaikan begini di ayat yang ke-13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus. Katakan bersama saya, terus-menerus. Kalau saudara hidup berdasarkan apa yang saudara lihat, apa yang saudara lihat itu sementara, alias tidak terus-menerus. Kalau saudara hidup berdasarkan apa yang saudara rasa, yang saudara pikir, yang saudara pengen, itu juga sementara. Tapi kalau saudara hidup berdasarkan roh, maka apa yang terjadi di roh ini sifatnya kekal, bahasanya adalah terus-menerus. Dan waktu perempuan ini dengar, dia bilang sama Yesus, mau dong, saya mau dong air itu. Kasih saya dong air itu. Singkat cerita, ayat 16, Yesus bilang apa sama dia? Panggil suamimu, datang ke sini. Panggil suamimu, datang ke sini. Perempuan ini jawab apa? Saya gak punya suami. Yesus bilang apa? Betul, karena kamu udah punya 5. Kamu punya 5 suami. Dan yang sekarang sama kamu, itu bukan suamimu. Jadi, udah punya 5 suami, masih selingkuh. Kalau zaman hari ini, dia melakukan kegiatan yang namanya poliandri. Kalau poligami, laki-laki punya banyak istri. Kalau perempuan punya banyak suami, itu sebutnya poliandri. Saya mau katakan, waktu Yesus ngomong kayak begini, saudara, dia langsung masuk ke dalam apa yang ada di balik tubuhnya. Masuk langsung ke jiwanya, saudara. Langsung masuk ke apa? Saya sebut dia, Yesus langsung masuk ke aibnya, saudara. Ini aib yang dimiliki oleh perempuan ini.
Seolah-olah dia ngomong sama Yesus. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Makanya saya pergi ke sumur siang-siang supaya orang gak banyak tahu. Makanya saya perlakukan semua hidup saya pakai topeng lah dan sebagainya supaya orang gak tahu apa yang terjadi di dalam saya. Tapi Yesus datang kepada dia dan berkata, mengungkapkan apa yang ada di dalam dia. Tahukah saudara bahwa setiap orang punya cerita? Saudara boleh tampil keren, boleh tampil wow dan sebagainya, tetapi yang paling tahu tentang diri kamu adalah Tuhan dan kamu sendiri. Saudara bisa bohongin orang lain, saudara bisa pakai topeng dan sebagainya. Dan saya mau katakan, hidup yang paling berat adalah hidup yang pakai topeng. Karena saudara mesti jagain terus topeng saudara. Saudara harus jagain terus, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Saya mau katakan sama saudara, hari ini saya berdiri sebagai gembala, berkhotbah di mimbar ini, saya enak banget, hidup saya lega, saudara. Saudara bisa tanya istri saya, karena saya hidup nggak pakai topeng. Ya beginilah saya, saudara. Ya beginilah saya nggak pakai topeng. Dan enak banget hidup nggak pakai topeng, saudara. Itulah hidup oleh roh. Karena orang yang hidup hanya berdasarkan tubuh dan berdasarkan jiwa, saudara, dia akan coba make up sedemikian rupa supaya orang lain terima dia. Lu kok nggak ngerokok sih? Banci lu nggak ngerokok. Banci aja ngerokok. Ya justru gua nggak ngerokok karena Banci ngerokok. Supaya diterima. Banyak orang melakukan sesuatu yang dia mau lakukan cuma supaya orang sekitar terima saya. Biar gue dilihat cool, biar gue dilihat gaul, biar gue dilihat hebat, biar gue dilihat sukses, supaya looks good. Saya pakai topi biar keren. Tapi orang nggak tahu di dalamnya banyak luka. Orang nggak tahu. Sama seperti perempuan ini, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya Yesus bilang, I know all about you. Tahukah saudara, Yesus tahu semua tentang saudara. Busuk-busuknya saudara dia tahu. Bilang kanan kirinya, busuknya lu gitu. Makanya dia dikatakan, ada satu sobatku yang setia. Kenapa dia dibilang sahabat? Sama kayak sahabat. Sahabat itu orang yang tahu busuk-busuknya kita, tapi masih mau tetap temenan sama kita. Yesus itu sahabat kita. Dia udah tahu busuknya lu. Aduh, bawelnya lu, ngambeknya lu, jeleknya lu, udah tahu. Tapi toh, dia tetap memilih mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Karena dia mengasihi saudara. Makanya dia katakan di sini, saudara, di Yohanes 4. Dia bilang apa sama perempuan ini? Di Yohanes 4 ayat 24 bilang apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, Allah itu gak punya jiwa. Allah itu gak ada tubuhnya, saudara. Allah itu roh. Waktu dia datang sebagai Yesus, dia baru punya tubuh, dia punya jiwa. Tapi hari ini Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Maksudnya apa? Apakah maksudnya kita harus berdoa dengan berbahasa roh? Itu hanya salah satu ciri saja. Itu bukan satu ciri yang mutlak, saudara. Yang dimaksud Allah itu roh adalah bahwa semua saudara dan saya, kita harus dilahirkan kembali. Karena waktu saudara menerima Yesus, saudara menerima air yang mengalir terus menerus di dalam diri saudara. Saudara menerima roh. Maka tadi saya katakan, saudara adalah roh. Saudara punya jiwa. Saudara tinggal dalam tubuh. Saudara bukan tubuh. Saudara bukan yang saudara lihat. Saudara bukan yang saudara pikir, saudara rasa. Saudara adalah roh. Tapi kalau saya roh, kenapa saya masih marah-marah? Kenapa saya masih bikin dosa? Saya mau katakan sama saudara, ini yang saya mau ajarkan sama saudara. Roh ini seharusnya, karena anak saya mau ujian minggu depan, saya bantuin dia belajar kemarin tentang pelajaran IPA. Di IPA itu dia belajar tentang ekosistem. Di ekosistem itu ternyata ada salah satu yang dibahas, yaitu tentang radiasi, tentang kalor. Tahu nggak kalor, saudara? Tahu kalor nggak tuh? Banyak yang tahu nih, nggak lulus nih SD dulu nih. Kalor itu energi panas, ya. Energi panas itu katanya dipindahkan dengan 3 cara, saudara. Ya, konduksi, konveksi, yang terakhir radiasi. Kelihatan pinter ya. Soalnya baru ngajarin kemarin. Baru ngajarin. Kalau nggak ngajarin juga nggak tahu.
Ya, konduksi, konveksi, ya, sama radiasi. Nah, radiasi itu apa? Radiasi itu ketika panas dihantarkan oleh sesuatu yang bukan buatan manusia, atau tanpa ada zat perantaranya. Contohnya apa? Misalnya saudara berdiri di siang hari, saudara kena panas matahari, itu namanya atau saudara nyalain api unggun, saudara dekat apinya, saudara terasa. Nah, seharusnya roh ini meradiasi jiwa saudara, meradiasi tubuh saudara. Itu yang disebut hidup oleh roh. Waktu roh saudara meradiasi, ini terminologi saya ya, meradiasi jiwa saudara dan tubuh saudara. Karena kalau saudara bergerak berdasarkan hanya tubuh, bergerak berdasarkan hanya apa yang saudara dengar, apa yang saudara pikir, apa yang saudara lihat, saudara nanti kayak Gehazi. Saudara kayak pembantunya Nabi Elisa. Satu ketika ada kisah di 2 Raja-Raja. Saya mau bukain aja buat saudara biar saudara mengerti. Di 2 Raja-Raja 6, saudara nanti baca-baca aja sendiri ya. Di 2 Raja-Raja 6, saudara, itu ada satu pasukan yang kepung rumahnya Elisa, rumahnya Nabi. Pembantunya saat itu ketakutan, saudara. Ketakutan. Ya, di ayat yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Karena dia hidup berdasarkan mata jasmaninya. Langsung masuk ke jiwanya. Kan dari tubuh ke jiwa. Celaka nih. Celaka nih. Ayat 16, Elisa bilang apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya." Nah, ini mata apa? Bukalah kiranya matanya. Dia melihat sekarang. Rohnya meradiasi matanya. Waktu begitu saudara, pas dia buka, dia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kalau orang hidup berdasarkan hanya apa yang dia lihat, saudara, dia akan melihat, menurut saya, kurang tepat. Kalau dia mau berbisnis, pikirnya bisnis ini bagus deh, padahal nggak bagus. Atau dia lihat, ini kayaknya tempatnya nggak strategis deh, ternyata itu yang mantap. Tahukah saudara bahwa hidup oleh roh itu berguna buat seluruh kehidupan saudara? Karena penglihatan saudara lebih tajam. Karena apa yang kita lihat seringkali, saudara, bisa menipu. Bisa menipu. Makanya Tuhan bilang, kamu harus menyembah dalam roh. Dia siang-siang pergi mau nimbah air, saudara. Tapi di ayat yang ke-28, 29 yang kita baca di awal tadi dikatakan apa? Ketika Yesus tahu tentang kehidupan dia menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Yesus. Dia menjadi perempuan yang berubah, saudara. Dia menjadi penginjil, saudara. Tetapi bukan perubahan jadi penginjil yang menurut saya menarik. Tetapi di ayat ke-28 itu tadi dia bilang apa? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Tujuan dia, saudara, datang ke sumur itu ngapain? Nimba air, mencari sesuatu, pakai tempayan, saudara. Tetapi ternyata dia menemukan yang jauh lebih besar. Dia menemukan Yesus yang memberikan roh kepada dia. Sehingga yang awalnya dia cari air, pakai tempayan, tetapi di ayat ke-28 dia tinggalin semua tempayan itu. Dia pergi cerita ke banyak orang bahwa ada orang yang tahu tentang hidup saya. Ada orang yang mau terima saya. Ada orang yang selamatin saya. Ada orang yang kasih rohnya buat saya. Hidupnya berubah. Sekarang dia hidup berdasarkan roh yang sudah meradiasi jiwa sama tubuhnya. Tahukah saudara, untuk luka-luka di dalam jiwa saudara sembuh, saudara butuh roh. Dan rohnya sudah ada di dalam saudara. Rohnya sudah ada di dalam saudara. Bilang lagi, saya adalah roh, saya punya jiwa, saya tinggal dalam tubuh.
Waktu saudara mempraktekkan ini, nanti di dalam diri saudara ada yang istilahnya namanya pergolakan batin. Menghadapi satu situasi, jiwa saudara stres, pikiran saudara kalut, tetapi roh saudara tenang. Tenang. Kayak begini lu tenang sih? Golak, bergolak. Saya mau katakan sama saudara, ikuti apa yang roh katakan sama saudara. Ketemu orang, lihat mukanya aja dari jauh, memori saudara teringat, set, ini orang nih, waduh ini dia nih. Tapi roh saudara bilang, ampuni dia. Nggak bisa, kayak bergolak. Ingat, saya pernah cerita, ada 2 serigala, yang satu hitam, yang satu putih. Yang hitam disebut kebencian, yang putih disebut cinta. Lalu seorang anak kecil bertanya, ketika mereka bertarung, siapa yang menang, Pak? Yang menang adalah mana yang dikasih makan paling banyak. Kalau yang putih dikasih makan paling banyak, maka cinta bisa mengalahkan benci. Tapi kalau kamu kasih makan yang hitam lebih banyak, maka benci akan mengalahkan cinta. Mana yang kamu kasih makan lebih banyak? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Mana yang saudara kasih makan paling banyak? Apa makanannya roh? Firman Tuhan, bersekutu sama Tuhan, berdoa. Berarti tiap hari harus berdoa, Pak? Enggak. Berdoa semua, hidup di dalam roh, biar apa? Biar ini pulih, saudara. Akhirnya sembuh pikiran saudara. Sembuh. Orang lihat saudara, biasanya nih orang emosian nih kalau lagi kayak begini. Ini mobilnya ditikung nih, biasanya emosian, kok dia tenang ya? Karena roh di dalamnya menyembuhkan jiwanya, memulihkan jiwanya. Saya mau katakan sama saudara ya, kalau orang yang jiwanya masih rusak, masih terluka saudara, ini hal kecil aja, hang out aja sama temennya, kumpul-kumpul nih sama temennya, terus temennya cerita tentang bahwa dia baru dapat project, order gede-gedean. Wah gila, gue beruntung banget bro, gila gue kemarin dapat project gini. Seharusnya kalau jiwa yang benar, lihat temennya senang, ikut apa? Tapi kalau jiwanya terluka, susah lihat orang senang lihat orang susah. Jadi waktu lihat temannya senang, korupsi paling dia nih. Padahal kan harusnya ketika lihat orang lain happy, kita ikut happy. Itu karena jiwanya masih luka, saudara. Ada loh istri-istri, suaminya sukses, malah gak happy. Kamu ya, udah sukses, jangan-jangan kamu nanti cari cewek lain. Tapi ini benar, ini kejadian saudara. Ini kejadian. Kebayang gak kalau istri saudara berdoa supaya saudara bangkrut? Kenapa? Karena cuma gara-gara dia takut. Takut tuh ada di mana? Tubuh, jiwa, apa roh? Di jiwa. Ada loh suami-suami, istrinya punya pendapatan lebih besar dari dia, merasa kalah. Ya saya tahu lah, saya memang bukan apa-apa. Sombong kamu sekarang ya. Pak, kalau income istrimu lebih gede, bersyukurlah. Tapi saya pernah ngalamin ini saudara. Saya konselingin satu keluarga. Istrinya pinter cari duit, suaminya ya memang biasa-biasa aja. Dia suruh istrinya resign. Lalu si suaminya juga, bisnisnya juga nggak oke. Akhirnya semuanya miskin. Waktu saya datang ke rumahnya saudara, itu piring di rumahnya berdebu, gelas berdebu, anak-anak kayak kering, kurus kering gitu, kasihan. Lalu mereka pindah kota, usaha gagal dan sebagainya saudara. Cuman gara-gara seorang suami dengan jiwa yang terluka, lalu melihat semua keadaan, akhirnya nggak melihat seperti Tuhan melihat. Tahukah saudara? Sebab itu saudara perlu dilahirkan kembali. Sebab itu Tuhan kasih rohnya di dalam saudara. Supaya apa? Supaya jiwa saudara disembuhin. Apa sih jiwa yang disembuhin? Pikiranmu loh, caramu berpikir loh, logikamu berpikir loh. Sama kayak 12 pengintai dikirim oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang
datang kepada Yosua dan berkata, benar sih, anggurnya bagus-bagus, gandum melimpah, tapi, tahu kan? Orang yang punya jiwa terluka sering ngomong tapi, but there is but. Tapi di situ badannya gede-gede orang-orangnya, raksasa. Di mata mereka kita kayak belalang. Tahu dari mana? Kan lu lagi mengintai. Kan lu nggak mungkin nanya orang di situ dong. Lu lihat gue kayak apa? Tapi dia mikir sendiri. Di dalam ilmu psikologinya dia bilang ini mental block. Belum apa-apa udah kalah. Belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Belum apa-apa udah ini nggak mungkin. Karena lu hidup oleh jiwa. Tapi kalau engkau hidup oleh roh, seperti Kaleb dan Yosua berkata, iya sih memang badannya gede-gede, tapi bukankah Allah kita lebih besar daripada mereka? Kalau orang hidup oleh roh, saudara, kalau orang hidup oleh roh, maka roh ini meradiasi jiwa dan tubuh mereka. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari mana hati yang gembira? Bukan karena keadaan membuat saudara gembira, bukan karena orang lain membuat saudara gembira, tetapi Alkitab katakan, the joy of the Lord is my strength. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah roh sukacita. Roh ini yang meradiasi. Makanya saudara bilang sama Tuhan, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Saudara buka kerannya, airnya meluap-luap, mata airnya memancar terus-menerus. Tapi kalau saudara tutup keran, airnya gak kemana-mana. Rohnya udah ada di dalam saudara. Apa yang saudara butuhkan buat sukses di dunia ini, saudara jangan cari di luar, ada di dalam saudara. Amin. Coba ayat penutup Efesus 3. Wah, dahsyat saudara. Waktunya cepat banget ya, udah mau perjamuan kudus aja. Kita lanjutin minggu depan. Efesus 3. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Ngomongnya nggak begitu. Ngomong gini, jauh lebih banyak gitu. Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang apa? Atau stop. Keren nggak kalau saudara hidup oleh roh? Belum doa, baru mikir. Terus apa? Seperti yang ternyata dari apa? Katakan bersama saya, kuasa. Yang apa? Di mana bekerjanya? Di dalam kita, bos. Ada Tuhan di dalam saudara. Ada Tuhan di dalam saudara. Kalau ada Tuhan di dalam saudara, saudara izinkan Dia bekerja, meradiasi pikiran saudara, meradiasi perasaan saudara. Saudara perintah sama jiwa saudara. Satu kali Daud lagi galau, pemazmur katakan, dia bilang sama jiwanya, tenanglah hai jiwaku. Jangan biarkan jiwa saudara yang kontrol saudara, karena engkau adalah roh. Bilang sama jiwamu, tenang. Tubuhmu gak enak, bilang sama tubuhmu, kuat-kuat, sehat. Jangan hidup berdasarkan apa yang saudara lihat. Oh, berarti saya gak ngakuin kenyataan, Pak. Oh, akuin kenyataan. Tetapi Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup mengubah kenyataan dalam hidup. Kenyataan gak sanggup mengubah firman Tuhan, tapi firman Tuhan sanggup mengubah kenyataan. Pagi hari ini kita belajar dari perempuan Samaria. Dia datang mau nimba air.
Dia nimba siang-siang sendirian supaya dia nggak malu, dia nggak perlu harus jelasin kepada banyak orang, dia nggak harus bikin konferensi pers, dia nggak harus klarifikasi tentang hidupnya karena memang dia sadar hidupnya hancur. Ya tapi kalau udah hancur mau diapain lagi, kan banyak orang juga kayak begitu kan. Ya udah, hidup gue udah kayak begini, gue nggak ngerugiin lu ya, lu nggak usah ngerugiin gue, gak usah ikut campur hidup gue kok gitu. Ada banyak orang yang seperti itu, tapi saya mau katakan Yesus mau ikut campur dalam hidup saudara. Karena Yesus sayang sama saudara. Dia nunggu lo di sumur itu siang-siang. Alkitab bilang dia lagi kelaparan. Murid-muridnya lagi pergi beli McD, mungkin lagi pergi beli KFC, mungkin lagi kelaparan saudara. Dia datang khusus untuk temuin ini satu perempuan. Walaupun saudara satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini, Yesus tetap turun dari sorga, mati di atas salib, mati menebus dosa saudara. Kenapa? You are His precious. Saudara berharga buat Dia. Saudara adalah objek kasihnya. Supaya Dia masuk ke dalam saudara, roh saudara lahir baru. Roh ini bilang sama jiwa saudara, tenang. Ini gue lagi stres nih. Kenapa sih stres? Lu lihat dong burung di udara. Tuhan pelihara. Abraham juga gak punya anak bertahun-tahun. Tuhan bilang lihat bintang-bintang di langit. Saudara pernah ngitung gak jumlah bintang berapa? Nggak taunya bintang tuh jumlahnya triliunan saudara. Dia mau bilang sama Abraham, gue punya semuanya. Saya punya semuanya. Sampai perempuan ini akhirnya bilang sama Yesus, kok kamu tahu sih? Ini yang gak pernah saya ceritain. Kenapa kamu bisa tahu? Dan hebatnya Yesus gak menghakimi dia. Dia gak bilang sama perempuan ini, gile lu ya, lu sih cewek gak bener lu ya, bukan main lu ya. Enggak saudara, sama sekali enggak. Dengan kasihnya dia menjamah, sehingga roh perempuan itu lahir baru. Roh ini meradiasi jiwa dan tubuhnya, sampai-sampai dia tinggalin tempayannya. Dia gak lagi cari air itu. Kenapa dia gak cari air itu lagi saudara? Kenapa gak dia timba air di sumur itu? Karena di dalam dirinya udah ada mata air yang terus menerus saudara. Gak haus lagi. Yesus bilang kalau kamu minum air ini kamu gak haus lagi. Karena banyak orang di dunia ini haus dihargai, haus dihormati, haus akan uang, haus akan popularitas. Saya mau katakan, waktu saudara hidup oleh roh, ada mata air di dalam saudara. Saudara menghargai orang. Kenapa? Saudara gak perlu dihargai, karena saudara sudah dihargai sama Raja di atas segala raja. Jadi gak peduli mau manusia gak hargai saya, that's okay. Gue ketemu dia buang muka, gak apa-apa, mukanya sendiri yang dia buang. Kecuali dia datang ke saudara dan dia buang muka saudara, nah itu baru masalah. Kita gak minta dihormati, karena Allah menghormati kita. Kita menjadi orang yang menghormati orang lain. Kalau saudara hidup oleh roh, keren banget. Saudara yang karyawan, saudara yang bekerja, saudara datang kerja bukan mau cari nafkah. Saudara datang kerja bilang sama bos saudara, saya diurapi oleh Tuhan Pak. Apa yang saya bisa bagi buat perusahaan ini? Kalau saudara berbisnis, saudara datang sama klien, what can I help you? What can I do for you? Tahukah saudara, dunia ini adalah dunia yang menuntut, yang meminta. Kenapa? Karena dunia ini kehausan. Tapi saudara dan saya, saudara yang ada Tuhan, saudara mengalirkan air ini. Saudara berlimpah air dalam saudara. Karena ada roh. Saudara hidup oleh roh. Saya mau mengajak saudara makin belajar tentang roh jiwa tubuh ini, supaya saudara makin hidup oleh roh. Hidup oleh roh bukan berarti saudara akhirnya berbahasa roh kesana kemari. Bukan berarti saudara sok rohani. Tapi justru hidup saudara gak butuh yang lain, karena Tuhan sudah ada di dalam saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan kudus. Jamaah berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyerah. Saya bersyukur Roh Kudus mengingatkan saya. Andaikan saja ini telur, saudara, yang bentuknya mirip bulat ya. Ada satu pepatah Cina yang berkata, pada sebuah telur
Kalau dia pecahnya dari luar, maka terjadi kematian. Tapi kalau dia pecah dari dalam, maka tercipta kehidupan. Kalau sebuah telur, dia pecah dari luar, itu sama seperti saudara mau ceplok telur. Artinya, janin ayam yang ada di dalam telur itu mati, nggak jadi ayam. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, sama seperti ketika seekor ayam mau menetas, maka lahir kehidupan. Banyak orang berusaha mengubah hidupnya dari luar dengan tekad, dengan ikut training sana sini, dengan berusaha merubah dirinya sendiri. Akhirnya frustasi. Tapi Yesus menaruh rohnya di dalam saudara. Sabar sama saudara, sayang sama saudara, supaya saudara berubah dari dalam keluar. Karena perubahan yang sejati adalah bukan perubahan yang diusahakan. Perubahan sejati adalah perubahan yang Tuhan usahakan. Bukan manusia yang cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Dan saya bersyukur Dia ketemu sama kita, ketemu sama kita semua yang terhilang, menerima kita apa adanya, menerima semua busuk-busuknya kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya dijanjikan serupa dan segambar. Mari angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku bersyukur bahwa aku adalah roh yang dibenarkan oleh Kristus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makan. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah padaku, biar kamu menyembah. Mari angkat tanganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah padaku. Biar kami melihat seperti Tuhan melihat, biar kami mendengar seperti Tuhan mendengar, biar kami merasa seperti Tuhan merasa. Kami percaya logika kami Tuhan, tapi kami juga menempatkan iman di atas logika kami. Karena Engkau Tuhan yang sanggup mengubah keadaan, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kenyataan. Karena pada mulanya
adalah Allah. Kami bersyukur Engkau bukan hanya Allah yang berdiam di sorga, tapi Engkau juga ada di dalam kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang terus bekerja terasa nyata di dalam kami, sehingga Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan ataupun pikirkan. Kami bersyukur, hamba bersyukur Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh mendengarkan pewahyuan ini Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang keluar dari pintu gereja ini. Mereka bergerak oleh Roh. Karena mereka yang bergerak oleh Roh, mereka akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Mereka akan berjalan dari iman kepada iman. Bahkan sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah pergumulan, Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami, Roh-Mu yang menjadikan kami perkasa, Roh-Mu yang membuat kami mengatasi semua keadaan, Roh-Mu yang membuat kami menjadi lebih dari orang-orang yang menang, melakukan perkara yang dahsyat, mengerjakan perkara yang hebat, sebab kami bersama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang bekerja. Tuhan, Engkau yang akan membuat mereka menjadi karyawan-karyawan profesional yang memberkati tempat di mana mereka bekerja. Pimpinan mereka akan beruntung Tuhan mendapatkan mereka bekerja di perusahaan ini. Hamba berdoa buat mereka yang berbisnis Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun mereka dalam berbisnis, memberikan ide-ide yang cemerlang. Engkau Tuhan yang membuat mereka Tuhan untuk bisa bagaimana menangani customer. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk semua mereka yang berbisnis. Hamba berdoa khususnya buat anak-anak muda, mereka yang masih mengembangkan pendidikan Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menyiapkan masa depan yang terbaik buat mereka. Roh-Mu yang kudus yang menuntun mereka untuk berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa untuk orang-orang yang tepat Tuhan. Mereka Tuhan, berikan mereka beasiswa ke luar negeri Tuhan, beasiswa ke Amerika, beasiswa ke Eropa Tuhan, beasiswa ke Asia lainnya Tuhan. Hamba berdoa biar anak-anak muda di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, menjadi orang-orang yang berpengaruh buat bangsa ini Tuhan. Give them, be a influencer Tuhan. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga Tuhan, biar dalam setiap rumah tangga yang berjalan di dalam Roh ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih mesra. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. We feel so blessed this morning Lord. Kami bersyukur sebab Engkau ada serta dengan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mengerti kenapa Engkau sebut namamu Immanuel. Karena Engkau ada di dalam kami. Sampai hidung ini berhenti bernafas, sampai roh kami meninggalkan tubuh kami, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Angkat kedua belah tanganmu. Dialah Allah Immanuel yang menyertai saudara mulai siang hari ini, menuntun saudara ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, yang menjadikan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Orang-orang yang hidup oleh Roh sama-sama katakan amin.